Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu aquifer? Aquifer adalah batuan atau tanah di bawah permukaan yang berfungsi sebagai penyimpan air dan juga yang mengalirkan air di bawah tanah. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik atau kakek-kakek atau nenek-nenek atau siapapun yang mau mencari air di bawah tanah, itu harus menembus aquifer. Gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis aquifer, yaitu pertama unconfined atau bebas, terus confined, tertekan, hanging, tergantung, karst atau kapur ya, di kapur, terus poros. Nah, kalau poros itu belum terkompaksi jadi masih lepas, terus fractured, nah, terus pesisir pantai. Nah ini itu saya akan bahas satu persatu ya di sini secara umum lah, secara umum. Nah pertama kita mulai bahas yang unconfined. Oh ya, jadi ini semua itu ini tergantung dari kondisi geologi di bawah permukaannya gitu ya, dan juga karakter dari hidrologinya seperti apa. Seperti itu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama unconfined. Oke, kita bahas yang pertama unconfined. Confined. Jadi aquifer ini tidak tertekan atau aquifer bebas. Nah, contoh seperti ini rumah permukaannya, ini rumah gitu. Nah, ini lapisan tanah ya. Tanah itu umpamakan pasiran ya, pasir, ada kerikil-kerikil lah gitu ya. Campur lah tanah gitu ya. Nah, di bawahnya itu ini permeable ya, permeable. Jadi bisa lolos membawa air. Nah, ini unpermeable. Unpermeable, lempung, pemakan lempung ya, batu lempung. Nah, ketika ini hujan, ini mau air. Nah, air itu dia meresap ke bawah. Nah, meresap ke bawah. Oke. Nah, meresap ke bawah. Nah, si air ini jadi masuk di sini. Ini yang seadanya aja, ini yang merah ya. Nah, ini jadi water levelnya itu di sini. Ini water level. Nah, jadi kalau saudara-saudara ingin ngebor di sini, ngebor di rumah ini, ngebornya itu harus sampai tembus ke sini. Syukur-syukur sampai bawah ini yang lapisan unpermeable. Jadi di sini itu akan masuk air dari aquifer bebas. Nah, aquifer bebas ini banyak digunakan di kita ya, di Indonesia. Di Indonesia terutama untuk perumahan. Di luar juga sih banyak gitu ya. Tapi aquifer bebas ini rentan untuk terkontaminasi oleh pencemaran di permukaan. Contoh itu sebenarnya di sini ada industri, ada industri gitu ya. Nah, ini membuang limbah ke sini. Nah, si limbahnya itu nanti masuk juga kan ke sini, masuk ke aquifer ini, si limbahnya itu. Jadi ini mudah terkontaminasi aquifer bebas itu. Jadi kita harus jaga lingkungan supaya aquifer bebas yang dipergunakan oleh masyarakat itu tidak tercemar oleh kontaminasi atau pencemaran di permukaan. Oke, terus kita masuk yang kedua, confined atau tertekan. Tertekan. Nah, jadi kalau aquifer tertekan ini, dia itu berada di dua lapisan yang unpermeable gitu ya. Contoh gini. Contoh ini gunung ya, ini gunung. Gini. Nah, gini. Nah, ini itu umpamakan ini ada lapisan unpermeable di sini. Contoh lempung ya. Contoh lempung. Ini pasir. Nah, ini lapisan pasir lagi. Ini pasir lagi. Nah, ini lempung lagi. Gitu ya. Ini pasir lagi. Ini pasir lagi. Ini lempung lagi. Itu. Nah, jadi ini yang jadi aquifer confined aquifer. Nah, ini yang di atas ini unconfined aquifer. Nah, jadi dia berada di antara dua lapisan yang
unpermeable. Apa unpermeable itu adalah lapisan tanah yang tidak bisa meloloskan air. Seperti itu. Jadi umpamakan ini di sini level airnya di sini. Ini level air di sini. Nah, kalau ini umpamakan ya di sinilah gitu ya. Nah, antara yang unconfined dengan confined ini dia tidak nyambung, tidak ada koneksi gitu ya. Jadi ketika kita ngebor di sini, nah kita ngebor umpamakan ini rumah ya, rumah. Nah, kita ngebor di sini. Jos, sini. Nah, ada kemungkinan dia itu artesian well gitu. Dia akan keluar sendiri airnya itu. Ini ada di beberapa daerah yang saya temukan itu di yang dekat pegunungan ya, terutama. Tidak terlalu dekat sih ya, seperti di Jawa Timur ada saya nemu gitu ya. Terus di Jawa Barat juga ada saya nemu yang artesian well seperti itu. Jadi dia itu nembus lapisan tanah lapisan tanah confined aquifer. Jadi aquifer yang tertekan seperti itu. Jadi kalau masih di dalam unconfined ya nggak akan keluar artesian well gitu ya. Airnya akan keluar sendiri. Nah, gimana cara ngebornya? Jadi kita ketahuan kalau kita udah nemu lapisan unpermeable, terus nemu yang permeable, nah udah di situ berhenti gitu. Tuh. Oke, nah sekarang kita masuk yang ketiga, gitu. Seperti ini. Ini lapisan tanah, gitu ya. Ini lapisan tanah segini. Nah, ini akan gini. Ini itu ada level airnya itu di sini. Ini level air. Nah, ini sungai. Ini level air, level muka air tanah. Nah, di sini itu ada lapisan unpermeable, lempung contoh, atau andesit ya. Nah, dia itu di atas ini itu ada air gitu ya. Ada air juga di sini. Ada muka air tanah. Ada dua. Nah, ini itu produktivitasnya atau kapasitasnya itu tidak sebesar yang di bawah ini. Yaitu menggantung. Di sini tuh biasanya ada hot spring, hot spring, ada spring lah. Ada mata air ya, mata air keluar. Ini sungai gitu ya, seperti itu. Jadi kalau menemukan hal seperti ini, biasanya kalau pas ngebor awal itu dia ada airnya, tapi ketika dia masuk lapisan yang unpermeable yang kedap air, dia langsung habis airnya tuh, langsung turun ke bawah. Nah, berarti dia tembus membocorkan lapisan aquifer menggantung ini, gitu ya. Gitu. Nah, jadi gimana? Ini tuh ya bisa diambil yang ini, yang aquifer kecil ini yang menggantung ini. Tapi yang lebih baik ya kalau kita tembuskan sampai ke bawah aja, aquifer yang lebih besar. Saya nemu yang ini itu di sekitar ada Sindang Laya lah. Di Sindang Laya Bandung ya, saya menemukan seperti ini. Jadi ada dua aquifer dengan sistem yang berbeda. Oke, terus yang keempat. Yang keempat itu adalah aquifer di batuan gamping atau karst ya. Karst. Gamping. Jadi kalau gamping itu dia itu kan CaCO3 ya. CaCO3. Bukan gamping. Gamping. Nah, dia itu bisa gini. Jadi di bawah tanah itu banyak rongga-rongga gitu ya, cavity. Nah, si cavity-nya itu biasanya dia itu di dalam itu ada air atau ada juga yang kosong ya, ada yang kosong. Ini umpamakan gamping ya, ini gamping ya. Itu gamping, ini juga gamping ya. Itu karst gitu ya. Kalau di kita mah Padalarang ya, atau di Cibinong gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah, jadi si air itu ada di sini. Air itu ada di sini nih.
Ini air ini. Ini air di sini, di kars ini. Nah, tantangannya itu, jadi ketika kita nembusnya ke sini, apalagi kalau ke kristalin gitu ya, gamping kristalin, itu susah tuh nyari airnya itu. Seperti di Gunung Kidul itu susah ya, susah. Nah, kenapa ini bisa sampai lurus-lurus seperti ini? Jadi ini mengikuti periode tektonik. Ketika periode tektonik tertentu, muka air tanahnya itu di sini. Di sini awalnya, udah gitu naik lagi periode tektonik yang kedua, ini yang di sini, ini muka air tanahnya. Jadi kalau CaCO3 itu kan larut oleh air, nah larut oleh air, jadi dia bisa membentuk lubang-lubang seperti ini ketika masuk air hujan ataupun ada air pelarutnya. Nah, gimana triknya? Jadi kita harus mencari lubang-lubang ini ya. Gimana caranya? Ya ini sinkhole ya, kalau sinkhole seperti ini. Terus kalau ada sungai, umpamakan ini ada sungai, tahu-tahu menghilang. Nah ini berarti masuk dia airnya ke dalam sinkhole gitu ya, seperti itu. Nah gimana caranya? Ya kita dengan mempergunakan metode geofisika gitu ya, terus serupai geologi, terus serupai struktur seperti itu. Nah ini jadi mencari air di kars itu parameternya lebih banyak gitu ya. Oke. Ini kalau kita menemukan air di sini, ini itu produktivitasnya itu lumayan deh, jumlahnya besar gitu. Soalnya kan dia emang rongga-rongga besar gitu, tapi dia itu sangat rentan terhadap polusi. Kenapa rentan terhadap polusi? Contohnya begini, ini di sini ada industri ya, industri ini asapnya kemana-mana, industri. Nah dia membuang limbah ke sini, buang limbah. Nah ketika membuang limbah ke sini, dia itu masuk ke dalam langsung, dia masuk ke dalam, langsung nyambung ke sini, masuk lagi ke dalam sini. Nah ini langsung bakal tercemar, ini tercemar semua, tercemar gitu ya, connect. Kalau dia connected, kalau dia nyambung, maka itu akan tercemar semua. Oke. Nah itu jadi hambatan dan tantangan yang ada di aquifer di karst gitu, model karst. Aquifer yang batuannya belum terkompaksi atau poros ya. Umpamakan begini, ini jangan merah ya, hitam aja lah. Gitu ya. Ini hitam. Ini sungai, ini dataran. Nah ini itu ada lapisan tanah. Ini sungai ya. Ini sungai. Nah sungai ini ada limpas banjir gitu ya. Nah ini sungai, gua makan ini limpas banjir. Nah ini tuh pasir lempung gitu ya, selang-seling lah gitu ya. Nah ini itu belum terkompaksi dengan baik, dia jadi masih loose gitu ya, masih loose. Nah, ketika masih loose itu dia menyimpan dan mengalirkan air kan di antara rongga-rongga batuannya itu. Nah, jadi ketika turun hujan di sini, hujan. Nah, dia masuk ke sini air itu. Masuk ke situ. Jadi dari batuannya itu loose, berpori, ini biasanya itu dibentuk di area delta gitu ya, atau di Bandung juga ada gitu ya, itu di pinggir-pinggir sungai yang banjir. Tapi kalau sekarang itu sungainya udah direvitalisasi jadi lurus, jadi sudah agak jarang. Tapi itu dibentukan sungai-sungai yang dulu ada itu di bahasan di aquifer di Cekungan Bandung mengenai yang delta, yang sungai ini gitu. Oke, selanjutnya adalah aquifer yang terbentuk oleh retakan atau struktur gitu ya. Kalau ini Gunung Manglayang, ini Karumi, ini gunung lagi Karumi. Nah, ini Gunung Jarian, Bukit Jarian. Di sini tuh ada struktur gini. Nah, strukturnya ini itu arahnya kalau nggak salah, apa lagi ya. Nah, dia itu si retakan ini itu dia itu membawa air dari sini
dari atas dia membawa air ke bawah. Nah, di sini keluar air. Jadi kalau kita lihat dari pinggir ya, kalau kita lihat di penampangnya, jadi dia itu retakannya itu berupa, kalau kita berupanya itu ekstensional, ya itu bisa begini ya. Jadi di sini tuh banyak airnya di retakannya itu. Ini banyak airnya. Nah ini trik ini suka saya pergunakan di area-area vulkanik ya, yang susah air, ataupun di daerah yang di NTT atau di mana, saya selalu mencari fracture-nya ini, di strukturnya ini. Nah, soalnya kalau di strukturnya ini itu airnya produktivitasnya tinggi gitu ya. Nah, terus kita perlunya itu kita mencarinya arahnya kemana, atau kita tembak di atasnya aja. Seperti ini arahnya ke sini. Nah, kita bikin sumbernya itu di sini aja. Set, gitu, sini. Nah, nanti produktivitasnya itu lumayan, airnya itu bagus gitu ya. Nah, ini dibentuk oleh struktur gitu ya. Pemakan arahnya begini. Tapi saya kurang tahu nih. Kalau yang tahu ini arahnya di sesar Cicalengka itu gimana, silakan komen di bawah. Oke, terus yang ke-8 yaitu aquifer di pesisir pantai gitu ya. Ini permukaan laut. Ini laut. Nah, umpamakan ini pasir. Ini pasir ya. Ini pasir lempungan gitu ya. Terus ini lempung, kan seperti itu. Kalau kita di sini ada rumah yang pengguna air gitu ya. Kalau dia itu ngambil airnya terlalu banyak gitu ya. Umpamakan di sini lah, airnya terlalu banyak gitu ya. Bikin sumur bor. Nah, ngambil airnya terlalu banyak keluar gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk intrusi air laut ke sini dari laut. Nah, ini kalau suplai dari sininya kecil gitu ya, kecil. Nah, terus sedangkan keluarnya di sini banyak, nanti air asinnya itu akan masuk. Jadi nanti airnya asin, intrusi air laut. Ada itu di video saya sebelumnya mengenai bahasan intrusi air laut. Itu. Oke, itu saja. Jadi seperti tadi yang sudah saya kemukakan di pendahuluan. Jadi kalau ingin mencari air di bawah tanah, kita itu harus mencari aquifernya. Nah, aquifernya itu seperti apa dan di mana dan bagaimana cara mencarinya? Ya seperti tadi, tipe-tipenya dulu apa. Jadi pas ketika melakukan pemboran, kita harus lihat terus nih ini. Ini batunya seperti apa, ini batunya apa, kita sedang menembus apa, terus gitu bertahap gitu. Nah, setelah itu tentukan kapan kita harus bisa berhenti, kapan kita lanjut. Itu apabila tidak dilakukan penyelidikan terdahulu. Tapi kalau dilakukan penyelidikan terdahulu seperti menggunakan ADMT atau geolistrik gitu ya, atau metode yang lainnya, seismik apa, nah itu udah beda lagi gitu ya. Begitu. Jadi kita sudah bisa mendefinisikan bentuk dari aquifernya itu seperti apa. Oke, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.